Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Teisa, NIM 105 401 117 420, nomor urut 27 dari kelas PGSD 3F. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengulang kelas, membuat media pembelajaran, yaitu membuat ilustrasi. Yang pertama, membuat ilustrasi bagaimana kelas yang efektif. Yang kedua, bagaimana mengatasi kelas yang gaduh. Yang ketiga, bagaimana mengatasi siswa yang bermasalah, dan mewawancarai salah satu guru. Yang pertama, inilah ilustrasi bagaimana kelas yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya? Baik. Nah, di sini perkenalkan nama kakak Alda Teisa. Di sini kakak mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, langsung saja kakak, ini kita masuk materi. Materinya itu bukan matematika. Ini kita masuk bertanya. Kita semua masih membaca. Dilatih untuk berbicara di depan umum, karena di sini dilatih untuk berbicara sama teman-teman di depan teman-teman. Karena semuanya punya buku yang ini, dari buka halaman 93. Jadi semua kan di situ disuruh membaca tentang Candi Borobudur. Tidak semuanya. Karena semuanya tahu pintar semua membaca. Siapa yang mau naik membaca? Saya. Oh, yang ini. Perhatikan teman-teman. Menurut saya, kelas yang efektif adalah bagaimana kita bisa mengelola kelas dengan baik dan tenang. Bagaimana siswa itu bisa aktif dalam proses pembelajaran, aktif ketika menjawab, aktif ketika bertanya. Yang kedua, inilah ilustrasi bagaimana mengatasi kelas yang gaduh. Lagi yang mau naik membaca? Saya. Oh, dan jawaban sudah yang cewek dari kemudian cowok. Jadi nanti kalau ada teman saya naik membaca, jadi perhatikan tidak dikendang-kendang. Dan bicara sama teman tadi. Sampai tadi
Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunaharma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Jadi, di Candi Borobudur ini candi yang paling besar di Indonesia. Ya, Candi Borobudur. Maksudku di sini deh, karena tunjuk di beberapa teman untuk berbicara di depan. Di sini mau kita latih untuk berbicara nanti kalau di depan umum ki, atau nanti ada yang tanya ki, biar ditanya siapa nama baru itu jawab ki. Jadi harus berani nanti kalau ditanya ki di luar. Mungkin itu yang dapat kakak sampaikan. Mungkin untuk kedepannya bisa ki lebih percaya diri lagi kalau ada yang tanya ki di depan umum atau di luar, nanti bisa jawab ya. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelas yang gaduh adalah kita dapat menegurnya secara halus, dan mungkin siswa itu merasa bosan dalam pembelajaran, jadi siswa membuat kegaduhan dalam kelas. Jadi kita dapat melakukan atau membuat games agar siswa itu bisa rileks lagi dan santai dalam memulai pembelajaran. Yang ketiga, inilah ilustrasi bagaimana cara mengatasi siswa yang bermasalah. Karena sesuai janji kita kemarin, kita hari ini akan ulangan harian. Sekarang siapkan kertasnya. Siapkan soal yang di atas. Silakan kerjakan yang di atas sesuai dengan jawaban kalian ya. Jangan ada yang menyontek. Kumpul jawabannya dan Mirna sebentar ke kantor ya. Ya. Istirahat. Waalaikumsalam. Duduk tidak? Kenapa tadi menyontek Ki? Tidak belajar Ki? Iya. Nanti kalau ada ulangan kan diberitahu aja Ki sebelumnya. Harus Ki belajar. Karena ini mau dilatih kemampuan tak bagaimana paham Ki sama materinya atau paham Ki sama yang diajar sama guru tak. Nah, nanti untuk kalau ada lagi ulangan harus Ki belajar sebelumnya supaya jangan menyontek sama teman tanah. Kalau menyontek itu lagi nanti ada hubungannya kasih Ki sanksi. Jangan boleh lagi menyontek Mungkin itu bisa istirahat. Menurut saya, cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi siswa yang bermasalah adalah kita dapat menegur siswa itu secara halus. Jangan menegur siswa dengan suara keras, apalagi di depan teman-temannya. Mungkin kita juga bisa memanggil siswa itu dan menanyakan secara langsung apa yang membuat siswa itu melakukan hal tersebut. Dan apabila hal itu tetap terulang kembali, kita dapat melibatkan orang tua siswa dan memanggil orang tua siswa dan mendiskusikannya. Yang terakhir, inilah wawancara saya dengan salah satu guru yang ada di SDN 181 Impres Patopakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Isa, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, tujuan saya di sini ingin mewawancarai salah satu guru yang ada di sekolah ini. Apakah Bapak bersedia saya wawancarai?
sebelum kita masuk ke pertanyaannya, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ambasri. Saya guru di SDN Impres Kabupaten dengan mata pelajaran PJOK. Mungkin langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Di sini saya mempunyai 3 poin dari pertanyaan itu. Yang pertama itu, bagaimana menurut Bapak kelas yang efektif? Jadi bagaimana itu kelas yang efektif? Jadi menurut saya, menurut Bapak adalah kelas yang efektif itu adalah bagaimana kita mengelola kelas dengan baik agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan kondusif, serta bagaimana kelas itu bisa berjalan dengan efektif untuk bertanya dalam pembelajaran, baik hanya dalam untuk mendengarkan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut Bapak mengatasi kelas yang gaduh? Jadi ketika ada kegaduhan dalam suatu kelas, jadi Bapak mengambil langkah yaitu dengan cara menegur siswa dengan cara baik atau halus. Jangan langsung menegur siswa itu dengan suara keras, dan jangan menegur siswa itu di depan umum atau di depan teman-teman. Nah, pertanyaan terakhir atau yang ketiga, bagaimana menurut Bapak mengatasi siswa yang mempunyai masalah atau siswa yang bermasalah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir. Nah, ketika ada siswa yang bermasalah di sekolah, ada pun langkah-langkah yang Bapak ambil yaitu dengan cara memanggil siswa itu atau siswa yang bersangkutan dan menanyakan dengan baik apa yang membuat siswa itu melakukan hal tersebut. Adapun cara kedua, jika permasalahan tersebut belum selesai, maka pihak sekolah dapat memanggil orang tua siswa tersebut dan mendiskusikannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya kurang. Mungkin itu pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu luang yang telah Bapak berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.